Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan koneksi antar materi atau kesimpulan antar materi modul 2.3.A.9 tentang coaching. Namun sebelum saya menyampaikan banyak hal, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, lugrayang saya ngaturang pangastung kare pangayu bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Nah, sahabat guru penggerak dimanapun berada, membicarakan masalah coaching. Coaching ini mungkin sudah sering kita lakukan, namun istilahnya baru kita kenal bahwa itu namanya coaching. Ini merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi adanya peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan diri si coachee. Proses coaching memiliki 3 makna, yaitu kemitraan. Di sini antara coach dan coachee ada mitra yang dikatakanlah sejajar, setara. Kedua, ini juga bermakna pemberdayaan proses. Dan terakhir, ini juga bermakna optimalisasi. Nah, untuk bisa menyelaraskan kegiatan, seorang coach dalam melaksanakan proses coaching harus memiliki keterampilan membangun dasar proses coach. Yang kedua, memiliki keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, memiliki boleh dikatakan memfasilitasi pembelajaran dan membangun komunikasi. Itu yang keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang coach. Dalam kegiatan ini, kegiatan coaching memiliki beberapa kegiatan, di antaranya ada konsep coaching dalam konteks pendidikan, ada komunikasi yang memberdayakan, dan ada Tirta sebagai model coaching. Itulah sedikit gambaran tentang konsep coaching secara umum. Selanjutnya, setiap coach memiliki tips yang harus dia laksanakan. Di antaranya, seorang coach harus mampu menyelaraskan emosi dengan coachee. Harus mampu menyamakan bahasa tubuh dan mampu menyamakan kata kunci. Unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama, hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi dan rencana tindak lanjut. Nah, membicarakan masalah komunikasi,
Di sini ada 4 tipe komunikasi atau komunikator, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya yang efektif, dan umpan balik yang positif. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu melakukan proses coaching dengan rekan sejawat ataupun dengan peserta didik. Proses coaching model Tirta sesuai dengan namanya Tirta. Rangkaian hurufnya ada 5, T, I, R, dan Ta, itu punya makna tersendiri. Yang pertama, menetapkan tujuan dari kegiatan coaching. Yang kedua, mengadakan identifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab dari kegiatan itu. Itulah gambaran umum dari kegiatan coaching secara umum. Nah, selanjutnya baru kita menuju ke hubungan antara coaching ini dengan modul-modul sebelumnya. Saya awali dari modul yang pertama, yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di sini menyiratkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat sehingga peserta didik dapat memperbaiki lakunya. Sementara peran seorang pendidik sebagai coach menuntun segala kodrat atau potensi peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai makhluk manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, guru atau pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kodrat atau potensi peserta didik terpencar dari dirinya dan memerdekakan peserta didik dalam belajar. Itu berkaitan dengan modul 1, modul 2. Selanjutnya yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi baru-baru ini, yaitu usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Itu penerapan coaching. Yang kedua, kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar, berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil peserta didik. Itulah hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berhubungan dengan sosial, kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional itu ada beberapa kompetensi. Di antaranya yang pertama ada kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu kompetensi yang harus diberdayakan. Dalam memberdayakan kompetensi itu, mungkin ada yang mengalami beban atau merasa bagaimana, merasa tidak siap dan lain sebagainya. Ada sebuah langkah yang diistilahkan dengan istilah stop. Stop ini terdiri atas 4 huruf STOP, punya makna tersendiri. S itu memang stop, hentikan kegiatan itu. Apapun kegiatannya, hentikan kegiatan itu. T, take a deep breath, tariklah nafas dalam-dalam. O, observe,
rasakan keluar masuknya nafas, hayati. Dan yang terakhir, proceed, baru melanjutkan dari kegiatan yang tertunda tadi. Itu konsep dari stop. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan refleksi. Refleksi saya selaku coach dalam kegiatan coaching, dalam membantu peserta didik. Saya sebagai seorang guru memberikan kebebasan kepada peserta didik, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Dan tentunya tidak membahayakan dirinya sendiri. Itulah ya paparan materi saya yang berkaitan dengan koneksi antar materi. Dengan berakhirnya paparan ini, saya nyatakan bahwa paparan saya telah berakhir. Dan saya yakin dalam saya menyampaikan paparan-paparan tadi, saya yakin saya merasa ada kesalahan-kesalahan yang entah saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Karena saya menyadari diri saya ini sebagai manusia yang tidak sempurna. Untuk itu, dengan tangan terbuka, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sebagai akhir kata, perkenankan saya menutup kegiatan ini dengan ngaturan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu.